warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa orang yang memberikan testimoni kepada saya. Contohnya kemarin kan yang saya upload itu beliau bercerita, yang saya upload tadi hari ini. Beliau udah lama gitu kan, udah berapa bulan nggak bisa bayar BPJS. Alhamdulillah dengan membaca sholawat berkah dan karomahnya Allah mudahkan jalan rezekinya. Ada yang minta dibikinin kalau nggak salah pakaian pengantin ya. Itu beliau adalah penjahit. Lalu ada juga orang yang berkisah kepada saya, beliau itu berjualan, alhamdulillah dengan berkah dan karomahnya Allah bukakan pintu rezekinya, para pembeli datang rame sehingga barang dagangannya menjadi laku. Dan juga ada orang yang bercerita dengan membaca dan surat Al-Waqiah, beliau termasuk saya juga ini yang memohon kepada Allah semoga rezeki menjadi lancar. Cuma ini saya mau bilang begini kan kepada kita semuanya yang mengamalkan sholawat, yang dalam kondisi ekonomi lagi pas-pasan membaca surat Al-Waqiah, mohon kepada Allah itu jangan lupa sholawatnya dibaca, diperkuat juga usahanya, terutama dagang. Saya pernah membaca di satu buku kan, kalau nggak salah Ali yang berkata, apabila engkau dalam keadaan ekonomi yang sulit, cobalah untuk berdagang. Orang kita kalau berdagang dengan jujur, insya Allah kita menjadi makmur. Dulu saya waktu masih berdagang, mas saya selalu bilang apa? Yang sabar subur. Saya bilang selalu diulang-ulang itu, yang sabar subur. Dan bapak saya selalu berkata, aduh bangun pagi-pagi. Pagi-pagi bangun, pagi-pagi jangan sampai rezeki lu dipatok ayam, begitulah. Makanya saya kan 4:30 itu mesti udah bersiap-siap mau ke pasar. Habis sholat subuh nggak ada cerita lagi tuh, langsung berangkat ke pasar. Alhamdulillah selama itu nggak pernah ada kekurangan. Ketika krisis ekonomi tahun 2008, tahun 2000 berapa? Tahun 1998 ya, 2008. 1998 kan terjadi pembakaran di mana-mana itu ya, waktu itu reformasi zaman Pak Harto 1998 ya. Alhamdulillah ekonomi keluarga nggak kenapa-napa, nggak goyang itu, alhamdulillah teguh, tetap teguh. Dan juga itu semuanya berkah dari selalu membaca sholawat yang dibaca beliau baca, zikir dekat kepada Allah, bangun malam, dan usahanya berjualan berdagang. Biasanya saya kalau berdagang itu berteman dengan kawan-kawan saya, orang-orang engkoh-engkoh, para engkoh, orang Tionghoa. Beliau banyak mengajarkan, waktu itu saya masih SMA sering itu diajarkan mangkoh untuk supaya dagang pada intinya jujur. Pernah itu ada satu enci yang jualan di toko yang disewa dari saya. Mungkin waktu itu terakhir saya dengar encinya udah pergi ke Hong Kong. Enci bilang dia jualan obat-obatan. Dia bilang apa? Sini dulu, sini dulu. Dia bilang kan, lu anak Pak Haji ya? Iya Ci. Lu gak kenal sama gua kan? Enggak Ci, sini dulu, dia bilang. Tangan saya dipegangin waktu itu, saya kalau nggak salah masih kelas 2 SMA, dipegangin aja. Dia ngeliatin aja wajah saya sampai jengah. Apa sih Ci ini, dia bilang. Habis itu dia lepas tangan saya, dia ambil lah buku buku dia itu semacam apa ya? Saya lupa bukunya, semacam Feng Shui. Itu dia kata. Lo kan kalau dagang lu makmur loh, cuma lu kayaknya nanti udah tua. Saya ketawa-ketawa. Ah, Enci ini ada aja. Ini buku gua nih. Dia percaya banget kan. Saya ketawa-ketawa aja waktu itu ya, karena masih anak-anak kan. Saya gak tuh merhatiin kan. Lu dagang, lu jualan. Dia bilang Enci itu. Lu jualan ya, dia bilang kayak gitu. Iya Ci, kata saya. Padahal hari itu saya bercita-cita untuk kuliah. Apa Ci ini gak ada aja. Nah, itulah. Kemudian ada juga beberapa kawan saya yang koh-koh yang biasa belanja sama saya. Kalau belanja itu kadang belanjanya kagak, dia belanja 1-2 biji aja barang yang murah-murah, dia duduk situ nungguin istrinya belanja. Dia ceritalah sama saya tentang banyak hal, terutama mengajurkan saya untuk berdagang, belajar dagang. Gue demen ngeliat lu, dia bilang kan masih muda udah jualan, dia bilang kan hidup lu bakalan sukses kalau lu di sini terus. Kata dia kan sukses saya dengan sukses dia beda ukurannya. Tapi juga saya kalau jalan itu subuh-subuh, biasanya saya kalau pulang sekolah suka subuh jalan di depan rumah seorang koh.
Kalau itu udah tua, orangnya udah tua sekali. Saya manggilnya empe, orang tertua di kampung saya. Kalau saya lewat kan dia selalu ngeliatin saya sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama ditegur juga. Makanya saya bilang sama mak, mak, engkau ngah sehat badannya ya? Oh sehat dia mah. Ya, lo tegur aja dia mah baik orangnya. Bisa-bisa kita koh, dia bilang kayak kongah kata saya empe gitu kata saya kan. Dia mula-mula lama-lama dia nyamperin lu anaknya siapa dia bilang dia tahu orang semua di kampung itu orang-orang lama dia kenal. Oh gua kenal dia bilang yang dulu jualan di sini ya iya empe dia bilang kan. Lalu dia ngomong tentang anak-anaknya saya lihat udah pada sukses-sukses semuanya dari berdagang. Untuk engkau kalau mau saya sebut kok Samwan, kok Apuk, engkau siapa lagi Ceng Teh, engkau Alim, engkau Talen, semua engkau Aha terutama, semua itu apalagi engkau Aha akrab banget sama keluarga. Tuh bapak pergi haji dia udah datang sama kawan-kawan dia orang Tionghoa semua, mereka semuanya pedagang dan alhamdulillah ya hidup mereka ekonominya stabil-stabil aja. Itulah saya mau berkata, suatu hari Ali berkata, apabila engkau hidupmu dalam keadaan sukses, coba dalam keadaan susah, coba engkau untuk berdagang. Karena dagang juga sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah pedagang. Makanya doa kita salah satunya Allahumma rajukna hajan mabruro, wa janban magpuro, wa amalan makbula, wa sa'yan maskuro, wa tijarota lantaburo, dan perdagangan yang jangan merugi. Ya mungkin dimaksud ini perdagangan jangan merugi itu berdagang dengan Allah. Apa itu bersedekah. Tapi satu hari saya membaca dalam kitab ini nih, Ta'lim Muta'alim. Suatu saat ada seorang saya ditegur sama muridnya, "Syekh, kita kan bab sekarang lagi ngaji tentang kalau nggak salah masalah apa? Masalah apa dia cerita ya, mengkaji kitab. Tapi saya itu mengalihkan ke masalah buyu perdagangan. Ya karena ilmu ini adalah ilmu hal sekarang buat kita. Kenapa itu ilmu hal? Ya karena kita mau berdagang, makanya kita pelajari ilmu dagang. Apa pedagang yang jujur, pedagang jangan nipu, pedagang jangan ngurangin timbangan, jangan ngurangin meteran gitu. Makanya apa namanya kita berzikir kepada Allah, membaca salat, mohon dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Jalannya kita usaha juga. Kalau semuanya orang tidak mau berusaha, nanti fungsi kekalipahan nggak jalan di muka bumi ini. Apa namanya? Ini zailun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa tuh khalifah? Yang memakmurkan bumi, wakil Allah di bumi yang memakmurkan bumi, yang membuat peradaban. Itu. Ini zailun fil ardi khalifah. Walaupun kita berdagang, kalau kita berniat dekat kepada Allah, dagang yang jujur supaya niatnya bagus-bagus, mudah-mudahan itu menjadi pahala juga, bernilai ibadah juga. Kita berjualan nilainya ibadah juga. Di dalam kitab ini juga Ta'lim Muta'alim disebut berapa banyak perbuatan amalan dunia menjadi amalan akhirat, dan berapa banyak amalan akhirat menjadi amalan dunia. Apa itu sebabnya? Lisu niatihi karena jeleknya niatnya. Ya kita apa namanya beribadah tapi pengen nanti biar gue dibilang orang alim lah gitu kan, biar gue dihormati orang, itu udah jelek niatnya. Jangan, kalau bisa kita beribadah juga, bertakwa kepada Allah juga, berusaha di dunia juga, tapi semuanya kita buat menjadi lihusni niatihi. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Itu dalam hadis kalau kita baca di dalam Arba'inun Nawawiyah hadis pertama an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan kalau kita berdagang, kita terbuka ekonomi kita juga bernilai pahala. Ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdhoh itu ibadah yang seperti sholat, zakat, haji, puasa. Itu ibadah mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh dihitung juga, tapi ghairu mahdhoh apa itu ibadah? Mencari rezeki, ya jualan, kerja. Tapi saya selalu teringat itu pesan orang tua, apa dibilang 9 dari 10 sumber rezeki adalah dagang. Makanya dulu saya di program, lo ngaji aja yang bener. Kata bapak kan lo ngaji aja yang bener, habis itu ntar lo dagang. Kata saya, aduh pak, dagang mulu dari masih kecil. Padahal dagang itu sumber mungkin karena saya waktu itu udah dagang, memang lagi dagang. Tapi padahal saya nggak ngerasa tuh apa namanya, nggak apa istilahnya ya, enggak ngeh tuh bahwa saya hari-hari makmur itu gara-gara dagang. Waktu SMA udah dagang sendiri, udah punya
punya orang tua tapi dimodalin sama orang tua supaya saya dagang, cuma saya tinggal karena saya pergi kuliah. Sayangnya apa? Ya karena tempatnya jauh dan fakultas itu saya pengenin banget. Maka dari itu saya meninggalkan dagang saya. Nah, orang-orang kerabat-kerabat saya yang berdagang mereka udah makmur sentosa. Bener apa dibilang sama apa itu namanya langganan saya yang saya biasa jualan belanja sama dia. Kalau misalnya kita dagang yang penting lu jujur dan jangan kemahalan jualan. Iya kok, saya bilang, dan terbukti sekarang udah pada makmur. Lah sekarang Oe cuma jadi penonton, nggak dapat cuan. Itulah kita. Ada suatu orang bercerita dulu dia apa namanya jualan tuh macam ya kayak sudah berapa kali saya cerita semacam somai lah, jadi sepi jualannya, lalu dia setiap malam dia tahajud dekat kepada Allah lalu membaca salawat, yang dia baca salawat patih. Nah, saya tidak mengamalkan sholat patih. Beluman aja. Mungkin nanti insya Allah saya mengamalkan. Itu dua itu menjadi rame, jualan menjadi laku sehingga orang-orang anak-anak muda di situ dikaryakan sama dia. Kan sumbernya dari jualan dan memohon kepada Allah. Kita juga gitu. Mudah-mudahan ada keberkahan dari jualan karena orang jualan itu bukan hanya mencari untung tapi juga mencari berkah. Saya punya satu orang guru agama, dia mengajar di swasta dan juga di tempat saya sekolah dan juga di beberapa pesantren karena memang lulusan pesantren dari IAIN. Cuma yang saya nggak tahu ternyata beliau itu pedagang. Apa aja dagang. Saya datang ke rumahnya waktu itu rumahnya masih ngontrak. Saya balik lagi. Ketika saya libur, saya datang ke rumahnya udah mewah banget, dari rumah pribadi dan udah punya yayasan sendiri. Itu dibilangnya. Alhamdulillah berkah dari berdagang. Makanya kita kalau kita berdagang insya Allah ada berkahnya. Saudara-saudara, kawan-kawan saya, di samping kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita berdagang. Berdagang ya dari kalau nggak ada modal gimana bang? Sekarang kan dagang nggak harus bermodal banget. Kita jalan di Shopee gak bisa kan, dari afiliasi kan. Dulu ada saya kisahnya, ada contohnya dulu Sayyidina Ali lagi jalan mau ke pasar, ketemu di jalan, ya Abang Husein mau kemana, saya mau ke pasar. Oh kalau gitu boleh titip jualin ini onta saya. Oh boleh, dia bilang nanti modalnya balikin ke saya. Iya. Kemudian beliau jalan, ketika dalam perjalanan menuju pasar ada orang nanya, ya Abang Husein sini dulu, mau kemana, mau ke pasar. Itu onta siapa? Ini punya saya, mau dijual? Iya, biar saya beli. Nah, berapa harganya? Lalu dijual dan dapat duit. Ketika itu udah disebut afiliasi juga kan. Afiliasi zaman dulu. Kalau afiliasi zaman sekarang kan tinggal online aja, kita pelajari ilmunya, insya Allah. Kalau jaringan kita, sekali lagi nih, kawan-kawan kita banyak yang online itu kan, kawan-kawan online kita banyak, silaturahim kita di mana-mana ada gitu. Makanya kan internet tuh apa namanya, jaringan media sosial kayak gini jangan dibuat nyela-nyela orang, jangan buat ngeritik ngeritik yang kagak berguna. Akibatnya apa? Wah, ini lagui mu'lidun, dan perbuatan yang gak berguna jauhi. Tapi kawan-kawan kita banyak yang kita saling membantu satu sama lain, insya Allah kalau kita udah dipercaya dagang apa aja laku. Itu udah tuh Mbak siapa namanya, Opi Samsiah ya kan, itu jualannya alhamdulillah laku 100 juta pertama. Ya buat ibu rumah tangga mah luar biasa kan, daripada kita bengong-bengong aja. Alhamdulillah berkahnya itu ada, beliau jualan dari media sosial juga. Makanya kan jualan itu yang penting kita niat dan jujur. Makanya engkau selalu nasihatin saya, yang penting lu jujur gitu. Ya benar, nasihat engkau itu betul itu. Karena Rasulullah juga pedagang yang jujur. Beliau pernah bersabda, "O kama qala Rasul," kurang lebih terjemahnya, pedagang yang jujur bersamaku di surga. Jadi pedagang yang kagak jujur, kagak jujur bersama korun di neraka. Itulah kurang lebih kita ikuti nasihat Rasulullah, kita ikuti apa yang Rasulullah sampaikan, kita memohon kepada Allah, insya Allah berkahnya ada. Kita jualan dengan segala macam bentuk, yang penting jujur dan jangan riba, jangan makan kawan. Usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Saya teringat ini ketika saya teringat kawan-kawan saya para engkau itu mereka dulu sering banget ngajarin saya tentang masalah itu. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.